Nah, di sini kita akan membahas tentang metode algoritma fuzzy, ya. Nah, di dalam algoritma fuzzy itu banyak sekali metode yang digunakan, ya. Hari ini kita akan menggunakan metode Tsukamoto. Ya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fenty. Hari ini kita akan membahas metode yang lain dari sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode algoritma fuzzy, ya. Nah, di dalam algoritma fuzzy itu banyak sekali metode yang digunakan, ya. Hari ini kita akan menggunakan metode Tsukamoto, ya. Nah, oke. Pada dasarnya sebelumnya kita akan dasarkan pada metode fuzzy itu sendiri, ya. Nah, di sini metode fuzzy baik dia metode Madani, Sugeno, ataupun Tsukamoto, cara memetakan ruang inputnya itu sama di dalam suatu logika fuzzy, ya. Yang pertama kali dilihat dari proses input, lalu kita ada fujifikasi, ada inferensi, dan ada defujifikasi. Sehingga nanti akhirnya keluar adalah suatu output. Tapi semuanya berdasarkan dari basis pengetahuan, ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, sistem inferensi fuzzy. Nah, di dalam sistem inferensi fuzzy itu ada namanya basis pengetahuan. Nah, apa sih basis pengetahuan? Basis pengetahuan itu adalah kumpulan aturan atau rule ya di dalam bentuk pernyataan if then. Nah, yang dibuat oleh siapa? Oleh si pakar, seperti itu. Jadi kita buat basis pengetahuannya berdasarkan if then. Tapi datanya dari si pakar, ya. Yang kedua itu adalah fujifikasi. Apa itu fujifikasi? Fujifikasi itu adalah proses perubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas atau biasa disebut dengan CRISP, ya, menjadi variabel yang sifatnya ada linguistik, ya, menggunakan fungsi keanggotaan, di mana new X, ya, yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Yang ketiga yaitu inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses untuk mengubah input fuzzy menjadi suatu output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam if then dan rule, ya, yang telah ditetapkan di dalam basis pengetahuan fuzzy. Nah, inferensi ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi nanti disinilah letak proses pengambilan keputusannya. Biasanya ditulis dalam bentuk if, kondisi, then merupakan kesimpulan, seperti itu. Yang terakhir itu adalah defujifikasi. Nah, tahapan defujifikasi. Defujifikasi ini adalah proses pengubahan output fuji, ya, yang diperoleh dari tahapan inferensi menjadi nilai tegas atau CRISP, ya, dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan fujifikasi. Nah, dalam melakukan fujifikasi itu banyak metode. Nah, kita bisa menggunakan average atau nilai rata-rata, atau juga kita bisa menggunakan metode centroid atau central of area atau biasa disingkat COA, ya, atau juga bisa menggunakan central of gravity atau COG, ya. Boleh yang mana yang menurut Anda lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti, silakan untuk penggunaan salah satu metode dalam defujifikasi. Oke, kita masuk ke dalam satu kasus. Ya, kita latihan, kita masuk ke dalam satu kasus.
Pertama kali misalkan nih ada suatu kasus ya, bahwa untuk mengatur frekuensi putaran kipas angin secara otomatis itu digunakan sistem kendali. Nah, variabel dan datanya spesifikasi dari pabrik didapat seperti ini. Pertama, katanya ya, kecepatan putaran kipas angin terkecil yaitu 1000 rotasi per menit atau biasa disingkat dengan RPM ya. Dan yang terbesar itu adalah 5000 RPM kecepatannya ya. Yang kedua, kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Dan yang ketiga, sumber frekuensi putaran kipas angin itu sebesar 2000 RPM sampai dengan 7000 RPM. Nah, next yang berikutnya, apabila diketahui aturan. Nah, aturan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama atau kita inisialisasikan dengan R1 ya. Jika kecepatan lambat dan suhunya dia tinggi, maka frekuensinya kecil. Ya. R2-nya, jika kecepatannya lambat dan suhunya rendah, maka frekuensinya kecil. R3-nya, jika kecepatannya cepat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya besar. R4-nya adalah jika kecepatannya cepat dan suhunya rendah, maka frekuensinya besar. Ini adalah pengetahuan dari si pakar. Ya. Nah, berapa sumber frekuensi putaran kipas angin yang dihasilkan? Ya, sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhunya menunjukkan angka 300 Kelvin. Sedangkan kipas angin berputar hingga dengan kecepatan 4000 RPM. Nah, yang ditanya itu berapa sih frekuensinya? Seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan tahapan yang tadi. Kalau kita menggunakan Tsukamoto, ya. Mau Tsukamoto, Madani atau yang lain ya. Pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita lihat fujifikasinya. Nah, dari fujifikasi kita dapatkan begini, katanya dari soal ya. Kecepatan putaran kipas angin terkecil itu adalah 1000 rotasi per menit. Dan terbesarnya adalah 5000 RPM. Ya. Kita buatlah grafiknya. Kita buat dulu ya gambarnya, kecepatannya lambat berapa, kecepatan tingginya berapa. Setelah itu nanti akan ditemukan rumus daripada fujifikasi tersebut. Di mana kita lihat di sini bahwa kecepatan cepat 5000 dan kecepatan lambatnya adalah 10.000, maka didapat nilai new cepatnya adalah X dikurangin 1000 dibagi dengan 5000 dikurangin 1000. Ya, itu didapatnya. Dari mana? Dari rumus kecepatan daripada fujifikasi. Kita lihat dari grafik. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja poin penilaiannya. Bahwa di sini kecepatannya 5000 katanya tadi ya. X-nya adalah 4000 dengan derajat keanggotaan untuk kecepatan 4000 RPM, maka kita masukin rumus kecepatan. Ya, rumus kecepatannya adalah X dikurangi dengan A di mana dibagi dengan B dikurangin A. Ya, B dan dikurangin A. B-nya itu adalah 5000, yang A-nya itu merupakan adalah kecepatan cepatnya. Ya. Sekarang kita lihat hitung. X dikurangin A, jadi 4000, X-nya tadi 4000. A-nya adalah 1000, jadi 4000 dikurangin 1000. Dibagi dengan B min A. B-nya adalah 5000. 5000 kan kecepatan cepat ya. Kecepatan cepat dikurangi dengan 1000. Maka didapat adalah 0,75 untuk new cepat. Ya. Untuk new cepat itu didapat nilainya adalah 0,75. Sedangkan untuk melihat new lambat sama ya dengan rumus yang tadi, cuma dibalik ya. Kalau rumus yang new cepat adalah X min A dibagi B min A. Kalau new lambat
rumusnya adalah B min X dibagi dengan B min A. Ya, ini didapat dari mana? Dari grafik ya. Kita gambar dulu grafik segitiganya. Nah, ini kita tahu rumus ini di materi sebelumnya ya. Oke, jadi kita tinggal masukkan new lambat dengan new lambatnya adalah 4.000 ya. B-nya adalah 5.000 dikurangin X. X-nya adalah 4.000 dibagi dengan B-nya adalah 5.000 dikurangi dengan A-nya adalah 1.000. Sehingga didapat adalah 0,25 untuk new lambat ya. Untuk new lambat itu didapat nilai 0,25, sedangkan untuk new cepat itu didapat 0,75. Untuk kecepatan putaran kipas angin terkecil ya, kita masih menyelesaikan satu dulu fujifikasi terkait dengan kecepatan. Ini kecepatan ya. Setelah kecepatan kita dapatkan, next kita poin berikutnya yaitu kemampuan sensor. Tadi kan ada 3 elemen ya, kecepatan putaran kipas angin, terus kemampuan sensor, sama frekuensi ya. Oke, tadi kita sudah jelaskan dan kita bahas tentang kecepatan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kemampuan sensor. Nah, di sini kemampuan sensor dalam suhu ruangan yang berbeda itu interval antara 100 Kelvin hingga 600 Kelvin tadi berdasarkan data. Maka kita tinggal masukin aja dengan rumus yang sama seperti tadi ya. Di mana untuk new tinggi yaitu Y dikurangin 100 dibagi dengan 500 ya. Nah, kita akan lihat di sini derajat keanggotaan suhu untuk 300 Kelvin. Oke. Begitu kita masukkan berarti 3.000 dikurangin dengan 100 dibagi dengan 500, maka untuk new tinggi didapat nilainya adalah 0,4 ya. Sedangkan untuk new rendah ya, untuk new rendah 300 ya. Itu dikurangin dengan 600 dikurangin 300 dibagi dengan 500, maka hasilnya adalah 0,6 ya. Ini adalah derajat keanggotaan untuk suhu 300 Kelvin ya. Oke, next sudah kita bahas nih tentang kemampuan sensornya. Sekarang kita masukkan ke dalam frekuensinya. Yang akan kita cari sekarang frekuensi. Di mana frekuensi terbesarnya adalah 7.000 dan yang terkecilnya adalah 2.000 ya. Maka rumusnya adalah Z dikurangin 2.000 dibagi dengan 5.000 ya. Begitu juga dengan frekuensi kecil. Frekuensi kecil itu adalah kebalikan, jadi 7.000 dikurangi nilai Z ya. Z-nya yang akan kita cari dibagi dengan 5.000. Oke. Jadi ini yang akan kita cari ya, yang dipertanyakan kan ini. Oke, next. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua di dalam algoritma Fuzzy, yaitu inferensi. Nah, inferensi ini berarti kan tadi katanya aturan dari si pakar. Nah, tadi kan ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu ya. Oke. Di sini untuk if kecepatan lambat and suhu tinggi dan frekuensi katanya kecil, maka kita akan masukkan rumusnya yaitu X min predikat 1 sama dengan new lambat X dan new lambat tinggi X ya. Dimana kalau new lambat dengan simbol dan itu berarti yang dicari adalah nilai minimal ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. New lambat tadi nilainya berapa yang telah kita dapatkan tadi? Minimalnya adalah 0,25. Begitu juga dengan new tinggi. Ya, new tinggi. New tinggi minimalnya berapa tadi didapat? 0,4. Nah, antara 0,25 dan 0,4 manakah nilai yang minimal? Yang minimal adalah 0,25. Maka X predikat 1 itu adalah 0,25. Nah, setelah itu kita lihat nilai Z-nya. Ya, Z-nya.
Z-nya sama dengan 7.000 dikurangin Z1 dibagi dengan 5.000. Di mana sama dengan 0,25. Yang kita cari nilai Z. 7.000 tadi soal ya dengan frekuensi kecepatan 7.000 tadi ya. Maka akan didapat Z1-nya adalah 5750 rpm untuk kecepatan lambat dan suhu tinggi. Ya, kita dapatkan nilai Z-nya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk dengan rule yang kedua atau R kedua, yaitu kecepatan lambat dan suhu rendah, maka frekuensi katanya kecil. Kita masukkan new lambatnya dan new rendahnya. New lambat didapat tadi 0,25. New rendahnya kita dapat 0,6. Nah, kita lihat nilai minimal karena dia N ya. Maka didapat adalah 0,25. Antara 0,25 dan 0,6 maka yang paling rendah adalah 0,25. Udah dapat nih kita X predikat satunya. Kita cari nilai Z2-nya dengan rumus yang sama. 7.000 dikurangin Z2 dibagi dengan 5.000. Maka didapat berapa? Sama dengan 0,25. Maka Z2-nya dapat 5750 rpm. Nah, Z1 sudah dapat, Z2 kita sudah dapat. Sekarang kita masuk ke Z3. Ya. Z3 ini adalah seperti yang tadi kita lakukan hal yang sama ya. If kecepatan cepat dan suhunya tinggi dan frekuensinya besar katanya. Kita buat new cepat dan new tinggi. Berapa sih new cepat dan new tinggi tadi perhitungan sebelumnya? New cepatnya 0,75, new tingginya 0,4. Nilai yang minimal antara 0,75 dan 0,4 adalah 0,4. Maka X predikat 3-nya adalah 0,4. Kita cari nilai Z3-nya dengan rumus yang sama ya. Z3 dikurangi 2.000 dibagi dengan 5.000 sama dengan 0,4. Maka Z3 didapat adalah 4.000 rpm ya. Nah, begitu juga dengan R4. Ya, atau rule yang keempat. Yaitu if kecepatan cepat dan suhunya rendah dan frekuensi besar. Berarti kita lihat new cepatnya berapa? New cepatnya 0,75. New rendahnya 0,6. Nilai minimalnya antara 0,75 dan 0,6 adalah 0,6. Maka kita dapatkan X predikat 4-nya adalah 0,6. Ya. Tinggal kita cari lagi adalah nilai Z4-nya. Dengan rumus yang sama juga ya, maka didapat nilai Z4-nya itu adalah 5.000 rpm. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan semua nilai yang ada pada tahapan yang kedua yaitu inferensi, sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga yaitu defusifikasi ya. Nah, tahapan defusifikasi ini Ibu menyontohkan dengan menggunakan metode Albright atau menghitung rata-rata. Ya, jadi yang paling mudah deh Ibu gunakan metode Albright ya. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Sigma X predikat I dikali dengan ZI dibagi dengan sigma A dibagi predikat I. Jadi semua nilai itu kita masukkan ya. Jadi X predikat 1 dikali Z1 ditambah dengan X predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah X predikat 4 dikali Z4 dibagi dengan X predikat 1 ditambah X predikat 2 ditambah X predikat 3 ditambah dengan X predikat 4. Hasil yang dari semua tadi ya. Maka didapat adalah
7.475 dibagi 1,5. Maka dapatnya adalah 4.983 RPM. Sehingga sudah dapat kesimpulan bahwa frekuensi putaran kipas angin yang dihasilkan haruslah memiliki frekuensi 4.983 RPM. Ya. Oke. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari metode algoritma Fuzzy. Nah, sampai di sini kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Next time kita akan masuk kembali ke metode berikutnya di dalam algoritma Fuzzy, yaitu menggunakan metode Madani dan Tsukamoto. Ya, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.